Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya, seperti bakteri dan jamur, yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Mikroorganisme ini dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi. Nah, sekarang aku bakal ngebahas tentang manfaat dari tempe. Tempe juga memiliki beberapa manfaat di kesehatan tubuh manusia. Yang pertama seperti sumber protein, yang dimana dapat dikonsumsi oleh seorang vegetarian yang juga bersifat vegan. Yang kedua, memiliki kaya akan probiotik. Ketiga, sumber vitamin dan mineral. Yang keempat, dapat menghambat kolesterol. Dan yang kelima itu adalah mengandung antioksidan yang dimana dapat membantu tubuh untuk menyaring radikal bebas. Nah, adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama bahan. Bahan yang pertama yaitu ada kedelai setengah kilo, ragi setengah sendok teh, dan air bersih. Nah, adapun alatnya yaitu panci, wadah perenam, saringan, kain bersih atau daun pisang, plastik, sendok, dan nampan. Nah, berikut adalah cara pembuatan tempe. Langkah pertama yaitu rendam kacang kedelai dengan air panas, lalu diamkan selama 4 jam. Langkah kedua yaitu setelah direndam 4 jam, cuci kacang dan diamkan selama semalaman. Langkah yang ketiga, perhatikan kacang apakah sudah mengeluarkan lendir yang berwarna putih. Langkah keempat, cuci kacang hingga bersih. Nah, langkah kelima, rebus kacang selama 20 menit. Langkah keenam, letakkan kacang yang sudah direbus di tempat yang bersih dan kering. Langkah ketujuh, keringkan kacang dengan lap yang bersih atau dengan sinar matahari. Langkah ke-8, taburkan kacang kedelai dengan ragi tempe sekitar setengah sendok teh. Langkah ke-9, masukkan kacang yang sudah diberikan ragi ke plastik tempe. Langkah ke-10, tutup tempe dengan kain atau daun pisang. Langkah terakhir, taruh tempe di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Ini dia hasil dari fermentasi setelah membiarkan tempe selama 2 hari. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan ragi tempe dalam pembuatan tempe? Mengapa tidak menggunakan ragi pada biasanya? Nah, teman-teman harus tahu nih, ragi tempe itu mengandung mikroorganisme yang disebut dengan Rhizopus sp. Sedangkan ragi umum yang biasa kalian temukan pada dagangan yang lain itu mengandung mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, yang dimana fungsi dari mikroorganisme yang pada ragi biasa itu untuk merubah gula menjadi alkohol, yang biasanya kalian bisa temukan pada adonan kue dan sejenis kue lainnya. Sedangkan ragi tempe yang difungsikan untuk pembuatan tempe, yang dimana mengandung mikroorganisme Rhizopus sp, itu berfungsi untuk memadatkan tempe dan membuat tekstur tempe terasa lebih kuat dan kokoh. Nah, lantas, mengapa sih kita tidak boleh menjemur tempe saat proses fermentasi? Nah, proses fermentasi tempe ini tidak harus menggunakan matahari, teman-teman. Mengapa? Yang pertama, karena agar tidak membuat tekstur tempe semakin keras. Tentu, tempe yang kalian bisa temukan itu bersifat lembut dan tidak terlalu padat. Yang kedua, agar tidak berubah warna. Terkena cahaya matahari secara terus-menerus akan dapat merubah warna tempe. Yang ketiga, yaitu agar tidak membunuh yang namanya mikroorganisme Rhizopus sp dalam pembuatan tempe. Terima kasih.